Di video ini saya pengen bahas tentang saham Bank Sentral Asia atau kalian kenal dengan ticker code-nya BBCA. Nah, kenapa? Karena di saat sejumlah bank Big Four lainnya mengalami perlambatan kinerja, BCA ini masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Nah, apakah dengan demikian BBCA bisa dibilang the strongest bank right now? Nah, saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Yes, jadi sejumlah perbankan ini sudah merilis laporan keuangan. Dan sampai video ini dibuat, data terbarunya adalah data per laporan keuangan April 2025. Nah, kalau kita compare, hasilnya ternyata mix nih. Nah, kita coba lihat ya. Yang pertama, BCA. Kalau kita lihat laba bersih BCA, bank only-nya dari Januari sampai April 2025, laba bersihnya naik 17% year on year. Loan growth atau penyaluran pinjaman dari BCA ini juga tumbuh 13% year on year. Nah, angka ini di atas guidance management yang di level 6-8%. Nah, tapi berbeda dengan BCA, Bank Mandiri dan Bank BNI, laba bersih sampai dengan laporan keuangan April 2025 ini masih cenderung flat. Ya, Bank Mandiri laba bersihnya tuh cuma tumbuh 1% year on year, BNI 0%. Kemudian kalau Bank BRI atau BBRI sendiri laba bersihnya sampai dengan April ini masih turun atau negatif 16% year on year. Nah, tapi karena ada front load provisioning ya di bulan Januari 2025 lalu. Ini kita pernah bahas di video sebelumnya. Nah, dengan demikian, apakah bisa dibilang BCA saat ini adalah yang terbaik di sektornya? Nah, jawabannya sebenarnya tergantung kita melihatnya dari sisi apa. Kalau terbaik dari sisi keamanan ataupun kenyamanan untuk transaksi dan juga investasi, mungkin bisa jadi jawabannya adalah ya. Ya, BCA bisa dikatakan aman dan stabil. Kenapa kinerja BCA bisa tetap bertumbuh? Nah, ini kita coba lihat lebih detail ya. Di sini saya tampilkan data loan composition by segment. Ya, di mana segmen untuk kreditnya BCA itu paling banyak adalah di corporate dan juga komersial, yang artinya pinjaman BCA itu paling banyak adalah ke perusahaan. Lalu ada juga penyaluran kredit consumer seperti ke KPR, kemudian kredit kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, penyaluran kredit korporat dan consumer ini masih relatif aman. Ya, kemudian BCA juga ada penyaluran ke SME, tapi porsinya agak kecil ya, cuma sekitar 13% dari total penyaluran kredit. SME atau Small and Medium Enterprise ini beda dengan segmentasi mikro seperti yang digarap oleh Bank BRI. Nah, jadi artinya Bank BCA ini lebih fokus untuk menyalurkan kredit ke kalangan yang bisa dikatakan lebih sehat dan lebih rendah risiko dibandingkan dengan bank lainnya. Kemudian kalian juga bisa lihat ya, kalau rata-rata pemberian atau penyaluran kredit BCA ini terpusat atau lebih besar di Pulau Jawa, ya, terutama untuk di Jakarta. Which is ya lebih aman lagi untuk nasabah pemberian kreditnya. Nah, untuk segmen corporate sendiri, ya penyaluran kreditnya itu meningkat. Nah, meningkatnya itu juga lumayan ya, double digit teman-teman. Ya, di mana penyaluran kredit corporate itu naik 13,9% year on year. Nah, jadi poinnya adalah karena segmen fokusnya BCA ini masih sehat dan masih bertumbuh, ya tidak heran kalau kinerjanya juga masih bertumbuh. Kemudian kalau kita lihat dari indikator lainnya ya, seperti CASA. CASA ini adalah current account to saving account ratio yang didapat dari dana murah, yaitu tabungan dan giro dibandingkan dengan total dana pihak ketiga. BCA ini paling besar ya, di mana saat ini rasio CASA BCA itu 82,9%. Lebih tinggi dibandingkan bank lainnya seperti Bank Mandiri 78%, BNI 72%, dan BRI 65%. Yang artinya BCA punya kewajiban atau pembayaran bunga yang lebih sedikit untuk mengumpulkan dana. Atau istilahnya adalah cost of fund-nya lebih rendah. Nah, jadi dua sisi ya. Satu sisi penyaluran kreditnya ke corporate dan consumer tadi masih bertumbuh. Di sisi lain karena CASA yang besar, ya maka cost of fund atau biaya yang harus dibayarkan untuk dana pihak ketiga itu lebih rendah. Nah, jadi makanya kenapa labanya masih bertumbuh. Nah, dengan kinerja yang masih meningkat sementara bank lainnya flat ya, apakah bisa dikatakan BCA saat ini merupakan
bank terbaik untuk investasi? Nah, jawabannya sekali lagi tergantung. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi nih, perbandingan rasio perbankan berikut ini. Nah, ini adalah tabel perbandingan antara BCA, kemudian Bank Mandiri, Bank BNI, dan juga Bank BRI. Dari segi Capital Adequacy Ratio atau CAR, BCA ini paling baik, yaitu 26,63% ya. Dan angka ini paling tinggi di antara bank KBMI 4 lainnya. Artinya apa? Kalau dari segi risiko untuk ketahanan modal, BCA paling baik. Ya, ibaratnya bantalan kecukupan modalnya paling tebal lah dibandingkan dengan yang lain. Kemudian ada CIR atau Cost to Income Ratio. Nah, ini ngomongin soal efisiensi. Nah, CIR-nya BCA ini yang paling rendah, yaitu 28,46%, yang artinya kinerja operasional BCA paling efisien dibandingkan dengan bank yang lain. Ya, hal ini karena ada efisiensi cost yang optimal yang mungkin bisa dilakukan oleh bank swasta. Ya, misalkan ya tidak memiliki kewajiban membiayai banyak kantor cabang fisik di daerah-daerah terpencil yang tentunya biayanya lebih besar. Kemudian juga tidak terbebani beban kepegawaian atau ASN dan semi ASN. Kemudian kalau kita lihat dari segi return on equity atau ROE BCA, ini juga yang terbesar saat ini, yaitu 26,21%. Artinya BCA paling optimal menghasilkan laba dari ekuitas yang dimiliki saat ini. CASA atau rasio dana murah tadi kita udah bahas ya, juga paling tinggi. CASA BCA saat ini sekitar 82,9%. Ya, tadi artinya 82,9% dari dana pihak ketiga BCA itu dihasilkan dari dana murah, yaitu tabungan dan giro. Yang tentu saja bunganya relatif lebih murah dibandingkan dengan deposito. Nah, deposito sendiri hanya 17%. Ya, makanya kenapa ketika suku bunga tinggi sekalipun, ya BCA tetap mampu berkinerja dengan baik. NPL atau non-performing loan ya atau rasio kredit macet BCA juga terbilang rendah. Ya hanya kalah sedikit dari Bank Mandiri. Nah, itu tadi beberapa keunggulannya BCA. Nah, tapi kalau dilihat dari beberapa indikator lainnya, BCA masih relatif kalah nih sama bank lainnya. Ya, kalau kita lihat dari perspektif net interest margin atau NIM. Nah, BCA NIM-nya ini tidak sebesar BRI. Nah, kalau untuk urusan net interest margin, BRI memang jagoannya. Karena BRI menyasar segmen mikro, ya sehingga bunga atas kredit yang diberikan bisa lebih besar. Meskipun memang NPL BRI juga tergolong lebih tinggi. Namun dengan NIM yang besar ini, ya dapat menutupi kredit yang macet ataupun kredit yang bermasalah. Walaupun demikian, NIM BCA juga sudah termasuk baik. Kemudian kalau kita lihat dari segi penyaluran kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga atau LDR, loan to deposit ratio. Nah, loan to deposit ratio BCA ini paling rendah, yaitu hanya sekitar 76%. Di satu sisi, artinya ada 24% dana pihak ketiga yang kurang dioptimalkan sehingga berpotensi menjadi beban. Namun, di sisi lain, artinya BCA ini sangat selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga NPL-nya tetap terjaga. Nah, cuma rasanya kalau kita bicara mengenai NIM, ya sekali lagi BRI yang paling optimal dalam menyalurkan kreditnya. Jadi nggak terlalu konservatif, tapi juga nggak terlalu berlebihan. Nah, itu tadi kalau kita lihat dari perspektif bisnis dan rasio keuangan perbankan. Nah, kalau kita sebagai pemegang saham atau investor, tentu kan kita juga memperhitungkan faktor lainnya, yaitu valuasi dan dividen yield. Nah, sayangnya valuasi BCA saat ini termasuk premium. PE ratio di sekitar 19-20 kali. Berbeda dengan ketiga bank BUMN yang dihargai relatif lebih murah. BNI saat ini PE ratio-nya 7,5 kali. BRI juga rasio PE-nya sekitar 10-11 kali. Bank Mandiri PE ratio juga sekitar 9 kali. Nah, jadi dari segi valuasi ya, BNI, BRI, dan Bank Mandiri relatif lebih murah, sementara BCA tergolong agak mahal. Selain itu, kalau kita ngomongin dividen yield BCA juga relatif kecil. Dividen yield yang diberikan BCA mungkin kisaran sekitar 2-3% dari harga saat ini. Sementara kalau kita bicara Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dividen yield-nya bisa sekitar 8-9%. Ya, jadi in terms of pengembalian dari hasil investasi kita bisa lebih optimal. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian mencari emiten Bank KBMI 4 yang stabil dan aman, ya kalian bisa pilih BCA. Terutama buat kalian yang mungkin pengen menyisihkan dana untuk dana pensiun tanpa terlalu melihat teknis kinerja fundamentalnya. Nah, itu bisa pilih BCA. Nah, tapi kalau kalian mengincar
emiten perbankan yang bisa memberikan potensi return yang lebih tinggi, kemudian juga dividen yang lebih besar, growth yang lebih besar pula. Nah, kalian bisa pilih Bank Mandiri, BNI, atau Bank BRI. Nah, karena 3 bank BUMN tadi, ya harga sahamnya masih relatif, valuasinya masih lebih murah. Ya, kemudian dividennya juga tadi lebih besar, ya. Apalagi seperti BRI ini juga lagi proses turnaround karena tahun lalu sempat terbebani oleh CKPN yang membebani laporan keuangannya. Nah, jadi kalau kedepannya BRI ini bisa turnaround, ya harga sahamnya otomatis akan mengikuti. Nah, tapi perlu diingat ya bahwa ketiga BUMN ini tentunya perlu dianalisa lebih lanjut lagi ya sebelum kalian memutuskan investasi. Ya karena juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi ekspektasi dari pemegang saham seperti ada faktor Danantara. Oke, itu dulu video kita kali ini. Nah, kalau kita bicara mengenai emiten perbankan, kalian sendiri jagoin emiten apa nih? Ya, coba absen di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor, dan penasihat investasi terdaftar dan terlisensi di OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.